Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak karena dengan ini sudah melengkapi pengamatan saya yang beberapa waktu yang lalu, Prof. Jadi saya cenderung memakai bahasa Jawa, jadi sangat melengkapi beberapa tulisan yang saya buat dalam pengamatan beberapa waktu lalu. Jadi sangat kita kembali ke pembahasan yang pertama tadi tentang terbentuknya kesadaran. Jadi di sini beberapa waktu saya yang lalu saya membuat eh, tujuh langkah ya, Prof. Tujuh langkah terbentuknya suatu kesadaran. Jadi ini sangat sinkron dengan yang dijelaskan Profesor tadi. Terima kasih banyak sudah melengkapi. Jadi begini, saudaraku semua. Jadi yang pertama atau satu itu kalau di Jawa nanti Mas Dharma bisa memberikan penjelasan karena Jawa itu eh, dalam penjelasan bahasa Indonesia kadang agak sulit, Prof. Jadi nanti bisa dibantu Bang Dharma untuk menjelaskan. Jadi satu itu saya di sini ada tulisan hadir. Jadi hadir, hadiahnya hadir bukan bukan sadar tapi hanya hadir. Jadi seperti yang dikatakan Profesor tadi kebutuhan dasar kalau siji kalau bahasa Jawa itu ajining diri. Jadi kalau hanya hadir itu manusia itu hanya memikirkan mulut, perut dan kutut. Kutut itu maksudnya kelamin, Prof. Oke. Jadi itu kesadaran yang rendah. Jadi ajining diri itu dari situ kalau rendah. Jadi mulut, perut, dan kutut saja yang dipikirkan. Itu kesadaran dasar. Atau hadir saja. Jadi bukan ke manusia, tapi cenderung masih hewani ya kalau Ya. beberapa waktu diskusi dengan Bang Dharma dan juga yang lainnya. Wan, Wan, aku Ya. tersinggung. Kamu gini ya, ini aku ya. Oh enggak. Kok kamu tersinggung? Bukan seperti itu, saudaraku. Itu hanya hadir-hadir dalam hadir-hadir saja. Jadi Apa? belum belum menuju ke tahap kesadaran. Dia mikir Terus mulut, yang dia mikir kutut aja kalau gimana. Kalau kalau yang Bro Wawan bilang itu kan kehadirannya belum utuh gitu, karena iya betul, secara manusia dia baru hadir, kesadarannya baru hadir di layer kebutuhan atau dasar. lapisan kesadaran dasar aja gitu. Iya betul. Sedangkan kalau kesadaran yang tadi yang utuh tadi, dia hadir secara utuh, seluruh kesadarannya hadir gitu, mulai dari yang terendah sampai yang transcendence gitu. Iya. Ada Terus semua di kita situ, kesadaran hewaninya hadir, kesadaran manusia kemanusiaannya hadir, kesadaran keilahiannya hadir, Lengkap. betul. hadir secara bersamaan gitu, sebagai Mm-mm. satu kesatuan, satu paket gitu. Iya. Terus kita Nah itu kedua. Nanti ini kan biar mudah saya mengingat karena saya ada di Jawa, jadi saya mengingatnya dengan bahasa Jawa yang mudah saya ingat gitu, Bro. Jadi siji ajining diri itu dari situ, jadi hanya sekedar hadir dari kebutuhan dasar. Terus dua itu eh, kalau di Jawa namanya loro. Loro itu dua itu dualitas. Hmm. Jadi dualitas di sini antara emosi dan empati, Hmm. antara raga dan pikiran. Betul. Itu ada dualitas yang ada. Jadi saya pakai sanepan di sini loro ojo kendo. Jadi dua-duanya harus ikut gitu loh. Jadi antara badan dan jiwa ini sama-sama hadir. Ada pepatah Jawa itu kalau badan tanpa jiwa atau nyawa itu namanya mayat. Tapi kalau jiwa tanpa badan itu namanya demit atau hantu namanya. Jadi dua-duanya harus hadir gitu loh. Jadi badan dan jiwa atau nyawa ini harus hadir. Terus yang ketiga, ini seperti Prof tadi mengatakan tentang mental kognitif atau jiwa dan budaya. Kalau di sini
tiga di sini saya menyebutnya keselarasan atau harmoni. Jadi saya pakai sanepan juga telu kudu melu. Jadi tiga itu harus ikut. Apa saja tiga itu? Yaitu jiwa, rasa, jadi raga, pikiran, dan rasa itu harus selaras gitu. Jadi antara badan jasmani dan pikiran dan juga rasa. Jadi tumbuhlah keharmonisan di situ. Yang keempat tentang metakognitif atau pengamat. Di sini 4 ini saya sanepankan papat diruat. Diruat artinya diamati, Prof. Dan semuanya. Papat diruat. Jadi diamati. Apa saja 4 itu? 4 itu berupa pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan kita. Kitalah pengamat diri kita sendiri. Makanya sering saya ucapkan di diskusi-diskusi itu, kita memberi jarak kepada diri kita sendiri. Karena kita pengamat gitu loh. Itu untuk menuju terbentuknya kesadaran metakognitif gitu loh. Keren. Ya. Lupa saya sampai Jadi 4 diruat. Terus 5 ini kehendak sadar. Jadi saya pakai sanepan juga kehendak sadar di sini. 5 ojo lungo. Jadi 5 itu jangan sampai hilang. Apa saja itu? 5 itu adalah welas asih, kasih sayang, kepedulian, tanpa pamrih, dan terima kasih. Jadi seperti Prof mengatakan kita menggunakan metode terima kasih. Jadi siapa yang menerima ya kita kasih. Jangan sampai kita mengasih pada babi seperti yang dikatakan Prof sering kali itu. Jadi di mana ngempan papan. Jadi maksudnya ngempan papan bagaimana cara kita menempatkan diri pada situasi dan relationship gitu ya Prof ya. Kita bisa menempatkan diri di relationship atau sosial itu. Itu 5 ojo lungo. Jadi itu kehendak sadar. Setelah mencapai ke-5 itu, yang 6 adalah integritas atau aim atau keutuhan semesta itu saya menyebutnya kepribadian. Jadi saya pakai sanipan juga 6. Kalau 6 itu biasa Jawanya 6. 6 ojo digunem. Jadi 6 itu kepribadian seseorang itu macam-macam karena potensinya macam-macam dengan ingatan dan juga kemampuan yang masing-masing potensinya sendiri-sendiri. Jadi kepribadian orang itu berbeda. Jadi ojo digunem, jangan dikatai atau apa. Karena dia masih dalam level-level tertentu atau bentuk-bentuk kesadaran tertentu. Kalau kita sudah mengetahui 6 ojo digunem, kita ke 7. 7 itu tujuan, Prof. Kalau sudah kita ke integritas atau keutuhan semesta atau kepribadian itu seperti yang dilakukan Prof yang saya amati. Jadi Prof itu sudah di level ke-7 atau tujuan. Kalau di Jawa itu 7 itu berupa pitutur, pituduh, pituntun, dan pitulungan. Artinya itu memberikan ucapan atau pembelajaran atau sebuah pemahaman pada seperti diskusi seperti ini itu adalah berupa pitutur, berupa ucapan dan pemahaman penjelasan seperti itu. Pituduh itu lebih cenderung pada memberi solusi, Prof. Seringkali profesor memberikan solusi dalam berupa respon empati dan seperti itu yang saya amati. Terus pituntun, jadi menuntun orang. Jadi memang di sini diskusi ini dalam bentuk-bentuk kesadaran seperti di level 2 atau masih di emosi. Prof itu hanya memberikan pitutur, pituntun. Jadi menuntun mereka seperti saya, seperti dituntun oleh Prof gitu loh. Saya merasa seperti itu.
Jadi tujuannya adalah pitutur, pituduh, pitutur, pitulungan itu, yaitu sebatas pengamatan saya dalam beberapa waktu lalu, dan terima kasih sudah melengkapi, Prof. Terus untuk level naik turun kesadaran itu saya sinkron sekali, di mana saya amati juga karena terbentuknya kesadaran ini harus dilatih. Saya pakai Sanepan juga, di sana ada atensi, atraksi, mengolah emosi dan tekanan hidup. Di sini yang tahap pertama yang harus kita lakukan adalah tetegen. Tetegen itu mengamati, berlatih untuk menguasai diri, Bro. Terus yang kedua itu tetandur hayuningrat, atau tetandur itu seperti yang dilakukan teman-teman itu, tetandur itu memberi tanpa pamrih atau weh-weh, berupa seperti tujuannya Prof itu tadi di angka 7 itu, pitutur hidup, pituntun, pitulungan itu. Pitulungan itu berupa menolong, sifatnya menolong, menyembuhkan, dan juga bukan hanya sakit lahir saja, tapi juga sakit jiwa seperti saya yang dulunya sakit jiwa itu disembuhkan gitu loh, Prof. Saya setuju sekali, di mana orang yang tersadar itu cenderung menderita itu, saya sepakat, di mana di tahap-tahap tertentu di saat kita tersadar itu kita sering dikucilkan. Yang pertama itu dikucilkan secara sosial karena tidak ada penjelasan, dan juga untuk menjelaskan juga sulit gitu, karena metode terima kasih itu tadi, Bro. Jadi menjelaskan pada orang-orang babi itu memang sulit gitu loh, Bro, yang menerima. Jadi kita terasa terkucilkan. Iya, ya. Stop dulu, saya nggak setuju. Kalau orang yang sadar itu menderita, saya nggak setuju. Orang sudah sadar kok menderita, aneh itu. Berarti belum sadar kamu. Jadi begini, saudaraku, di saat orang tersadar bahagia, lawannya itu menderita. Demi di mana di situ kita mengamati, di situ ada dualitas. Ya, kita kan udah bebas dari dualitas kalau sudah sadar, gimana sih? Nggak ada lagi bahagia, nggak ada lagi bahagia, nggak ada lagi menderita. Yang ada hanya kenyataan. Iya. Kenyataan itu memang terikat kita. State kesadaran di emosionalnya yang masih belum lengkap, berarti belum. Iya, itu di sadaran emosionalnya seperti itu. Jadi kan ini membahas naik turunnya kesadaran. Jadi kita kadang di 1, kadang di 2, kadang di 3, di 4, di 5, dan 6. Kadang kita itu naik turun sebenarnya. Nggak bisa kok. Sebenarnya semua itu state di 7 atau di 6 itu nggak bisa. Kalau kita merasa menderita, kalau kita merasa menderita atau kita merasa bahagia, berarti kan kita masih tenggelam di rasa itu, rasa bahagia atau rasa menderita. Tapi kalau kita yang menyadari bahagia dan derita, kita kan tidak tenggelam dalam bahagia dan derita, kita ada di luarnya. Hanya sebagai pengamat. Saya setuju dengan itu. Cuman di sini kita kan mencoba untuk memberikan edukasi, di mana kita bagaimana caranya kita memberikan pola atau level-levelnya kan seperti itu. Ini kan level naik turun kesadaran, Mas Dharma dan juga semuanya. Kita kayak kalau misalnya kita memberikan orang yang sudah sampai level kesadaran tertentu, dia bisa menyelam ke dalam rasa, dia bisa keluar dari rasa gitu. Nah, sedangkan orang yang seperti Bro Wawan bilang tadi, yang dia memang masih berendam di rasa itu dan belum menemukan cara untuk keluar dari rasa itu sebagai pengamat, ya dia akan punya kecenderungan untuk larut dan tenggelam dalam rasa tersebut gitu. Ini yang dimaksud oleh Wawan bukan itu, Daniel. Jadi bukan itu sebenarnya. Katanya dari hulu ke hilir gitu. Orang yang sudah tercerahkan ini kan ada orang yang level di situ. Jadi kita tahu karena itu naik turun, ya. Nah, kalau kita udah di sini mungkin kita nggak naik turun, tapi ini mekanisme kenapa bisa naik bisa turun. Jadi ada yang pentingnya
will, ada yang naik turunnya unconsciously. Betul. Iya betul, emang seperti itu. Jadi di sini maka pentingnya kita tetegen itu untuk berlatih menguasai di sini mengolah emosi seperti yang diucapkan Prof tadi. Jadi kita mengolah emosi entah gelisah, penderitaan, cemas. Itu kan kita mengolah emosi dan tekanan hidup itu membentuk kita sebenarnya sebagai dalam kesadaran ini. Di tahap ini pun kita banyak tekanan hidup yang Mas Dharma lampaui seperti 13 tahun melakukan itu kan itu juga sebuah perjalanan Mas Dharma dalam untuk mencapai saat ini kan gitu. Dan ini yang kita bicarakan adalah level naik turunnya kesadaran. Jadi kita roadmap-nya lah ke hulu ya gitu loh. Sama Bukan seperti saat ini yang kita bicarakan. sama seperti evolusi makhluk hidup gitu ya. Iya, Ketika ya, kurang lebih makhluk seperti hidup itu berawal munculnya di air, dia tidak mengetahui realitas lain di luar air gitu. Tapi karena proses kehidupan tadi, kemudian dia berevolusi menjadi amfibi. Dia sudah mengenali ada kenyataan lain di luar air. Jadi dia bisa masuk ke air atau keluar dari air atas kehendaknya gitu. Bukan karena nggak bisa keluar dari situ gitu, atau nggak bisa masuk ke situ gitu. Jadi dia bisa keluar atau masuk sesuai kehendaknya gitu. Itu udah ide Iya. Pak. Nah, contohnya gini, Bro Wan kan sering tuh nyaksiin diskusi-diskusi kalau kita lagi gila-gilaan di TikTok gitu kan. Ya. Aku menghadapi orang yang seperti ikan yang belum pernah ngelihat kenyataan di luar air itu gitu. Aku dengan kemauanku sendiri, aku nyebur ke air buk menjadi seperti dia gitu. Aku marah-marah, aku begini begitu. Tapi setelah itu aku keluar dari situ semauku sendiri. Saat itu juga pun aku bisa gitu. Jadi udahlah, ini orang ini memang nggak bisa diajak keluar dari tempurungnya misalnya. Aku berusaha masuk ke dalam tempurungnya untuk narik dia keluar, ternyata dia lebih nyaman di dalam tempurungnya. Ya udah, pembicaraan aku stop, aku biarin dia nyaman dalam tempurungnya. Aku kan juga nggak mau ngeganggu kenyamanan orang gitu. Ya, jadi ini kan sangat sinkron sekali. Terima kasih sebelumnya yang kemarin di share. Ini kan juga sangat sinkron dengan yang kemarin tentang pakraman kemarin. Iya, jadi ini sudah pakraman ke sosial kan seperti itu. Makanya aku tadi kaget ketika Sudah, pembahasan di sini, loh kok sinkron banget sama pembahasan yang kemarin. ya, makanya saya lengkapi. Jadi catatan saya yang lalu saya amati. Oh, kok ada kata-kata seperti sanepan-sanepan seperti itu. Apa maksudnya saya catat? Ternyata dengan diskusi, dengan share, dengan prop, ternyata memang apa namanya kesadaran kolektif universe itu memang ada. Jadi di belahan barat, di belahan timur dan juga di seluruh dunia ini kan berarti kan ada kesadaran-kesadaran kolektif seperti ini, walaupun dalam bahasa yang berbeda kan seperti itu. Dan masih tercecer lah. Ini dalam proses Ya. untuk gitu. Jadi saya sangat sepakat dengan Bridgimber juga. Di mana pondasimu kuatkan dulu, di mana kamu berada itulah apa namanya sering menggunakan bahasa ibu. Jadi budayamu itu kuatkan, pondasimu itu kuatkan seperti Bang Topan dengan Jawa Barat menggunakan Meikarta dan juga yang lainnya saya sangat sepakat sekali kalau saya di sini menggunakan sastra Jendra dan juga yang lain dengan seutuhnya Bali Jawa kuna, Bali Jawa kuno. Jadi kembali ke kuno, bukan hanya Jawa-Jawa yang apa namanya sudah terkontaminasi kan seperti itu. Bukan Jawa pra-Islam. Ini masalah persepsi juga. Ya, itu kan beda persepsi. Jadi kita memang makanya di 6 itu tadi saya sudah mengucapkan 6 ojo digunem kan itu sudah pribadian. Saya tidak mungkin menjadi Bang Dharma dan juga Bang Dharma juga tidak mungkin menjadi saya kan seperti itu. Karena Maksudku itu gini, sudah kepribadian gitu. Ada pemahaman ya yang berhasil dipahami oleh orang ribuan tahun yang lalu atau puluhan ribu tahun yang lalu gitu. Nah,
pemahaman yang dipahami oleh orang yang udah hidup puluhan ribu tahun sebelum kita itu, karena dia pemahamannya didapat dari pengamatan kenyataan semesta dan hidup, pemahaman itu relevan di setiap zaman karena dia sifatnya universal. Nah, pemahaman yang seperti itu sebenarnya disebut kuno pun nggak bisa. Kalau pemahaman seperti itu kita sebut kuno, itu sama aja kita menyebut hukum alam itu kuno. Padahal hukum alam itu relevan di setiap zaman. Dia nggak pernah kuno, dia nggak pernah kini, gitu. Terlepas dari kuno dan kini, kan gitu. Nah, sedangkan kan orang-orang yang merasa mendapat pengetahuan dari era yang baru ini, era yang sekarang, dengan penyampaian misalnya bahasa saintifik, misalnya bahasa akademis, dia menganggap yang itu yang lebih kini. Padahal kalau digali lagi, pengetahuan yang kini itu ternyata relate juga dengan pengetahuan yang dianggap kuno tadi. Ada beberapa yang relate karena dia sifatnya universal gitu. Iya. Nah, sedangkan pengetahuan-pengetahuan yang disebarkan oleh, ya maaf nih, oleh para penyebar agama, kan nggak semua relevan dengan hukum alam. Gitu loh. Nah, pengetahuan yang seperti itulah yang sebenarnya tidak tidak relevan untuk disebut sebagai pengetahuan. Rusak deh. Kalau menurutku ya, itu yang disebut afidia gitu. Seolah-olah seperti pengetahuan tapi bukan. Dia hanya sampah di pikiran gitu. Seperti kalau di komputer tuh ya seperti data yang junk gitu, junk file gitu. Bukan benar-benar data yang bermanfaat buat sistem gitu. Dia justru bisa memiliki potensi merusak sistem. Kayak benalu dia. Ya, parasitik. Ya. Jadi itu di mana kata-kata tersebut itu digunakan karena banyak sekali yang terkontaminasi. Jadi itulah cara di mana kita sebagai untuk sosial itu ya. Jadi untuk kembali gitu loh. Karena kita sudah kiblatnya kan sudah beda. Jadi kita tidak ke ibu bumi Bopo Angkoso lagi di mana bumi dipijak di situ lagi dijunjung kan gitu. Jadi ngempan papannya seperti itu. Jadi itulah Kalau yang saya masih kebalikannya, Wan. Kalau jahiliyah kan di mana bumi dipijak, langit di situ bumi pedang. aturanku kan gitu. Iya, ya gitu. Di mana bumi Jadi itu dipijak, kita langit kembali Arab di, tetap di tadi. dijunjung. Jadi saya ukur-ukurnya seperti itu. Jadi teteken dulu, jadi berlatih dan menguasai diri. Terus yang kedua tetandur. Jadi tetandur itu kebaikan. Jadi yang limo jolungo tadi, jadi berlatih di situ. Jadi teteguh itu menguatkan diri dalam mengamati perasaan, pikiran, ucapan dan tindakan. Jadi dalam mengamati. Ya. Jadi itu saja Prof itu. Kalau aku setelah mengamati perilaku mayoritas orang Indonesia sekarang, pertanyaan yang muncul di otakku tuh justru begini. Bagaimana jika suatu saat terjadi konflik antara Arab dan Indonesia? Kira-kira mayoritas orang Indonesia akan berpihak kepada siapa? Akan membela Arab atau membela bangsanya sendiri gitu? Dengan perilaku yang sekarang mayoritas ini. Arab lah. Timur Tengah khususnya. Itu kan akan terjadi dissonance terhadap identitas kebangsaannya tuh. Ya, memang Selama ini dia puja gitu. habis-habisan itu bangsa lain itu. Nah, ternyata bangsa yang dia puja habis-habisan itu terus ada terjadi konflik dengan bangsa kita sendiri. Lah dia mau berdiri di pihak mana tuh? Menurutmu gimana, Bro Tovan? Ya kan dari awal mereka udah dididik menjadi hipokrit.
satu sisi mereka sebagai penduduk, ya sebagai warga negara Indonesia kan, punya konstitusi sendiri, Pancasila dan Undang-Undang Dasar gitu kan. Tapi sisi lain jiwanya mereka memakai konstitusi bangsa lain, Quran dan hadis gitu kan. Konstitusi Arab kan itu. Nah, di situ kan pada akhirnya yang mengalami kebingungan adalah kesadaran emosionalnya kan. Iya, justru itu makanya mereka istilahnya kadang-kadang tidak bisa mengendalikan emosinya gitu, karena dari kognitif dissonance itu kan menghasilkan ya pertentangan batin yang dilampiaskanlah secara emosional gitu. Karena gini, secara lahiriah mereka sudah ya apa ya, sudah merasa wajar lah, tapi ketika jiwanya yang terganggu kan, ketika jiwanya itu yang terganggu, itu yang menjadi apa, ketidaknyamanan itu yang bisa. Itu hampir sama itu kondisi mentalnya seperti orang misalnya gini, orang Palestina menikah dengan orang Israel, terus melahirkan seorang anak. Lah, disonansi mental anak gimana tuh? Soalnya secara kebangsaan, bangsa emaknya sama bangsa bapaknya musuhan, tapi dia hasil dari perkawinan antara orang dari dua bangsa tersebut. Di dalam konflik itu, dia mau berdiri di mana nih? Dia mau berdiri di sisi bapaknya atau ibunya? Jadinya kan begitu. Iya. Aku malah gini, aku lihat pandangan itu bisa jadi dia malah transenden. Jadi karena penderitaan dan tekanan emosi itu tadi, dia akan mencari sendiri. Itu malah ke situ malah arahnya. Aku Bisa setuju. jadi seperti itu ya. Bisa. Ada kemungkinan itu ya. Makanya nanti misalkan kita ada konflik itu, bisa jadi ada yang ke sana, ada yang ke sini, tapi cenderung aku berharap itu dia malah mencari jalan sendiri. Ya. Ya, dia jadi punya pemikiran sendiri yang keluar dari dua-duanya persepsi awam tentang konflik tersebut gitu kan. Iya, betul. Sama aja sama anak yang hasil perkawinan Islam sama Kristen kan. Sama nggak? Iya. Sama, Prof. Sama. Ya, itu Ibunya Prof yang bapaknya ateis. Anaknya apa dong? Kerislam. Sepilis, anaknya sepilis. Masa bapaknya teis, ibunya ateis, anaknya sepilis gimana? Jadi itu yang bisa aku berikan Prof, jadi pemikiran dan pengamatan saya dalam diskusi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah melengkapi semuanya. Formal sekali kamu, coy. ini Ya, gitu. Udah masuk ke etika deh ya. Tapi makasih Mas Wawan tadi, uraiannya cukup apa ya, ya sangat-sangat memberikan gambaran lah bagaimana kesadaran di local wisdom itu bisa dipetakan lah. Iya, bagus banget. Ya itu kayak resume dari diskusi kita itu, apa yang butir-butir 1 sampai 7-nya, Bro Wawan.